Bapak-bapak dan ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa mendiskusikan ilmu kita, terutama hari ini tentang pemasaran untuk kelas R3. Kita akan membahas hari ini tentang promosi dan pasar sasaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita ketahui bahwa sebagai pengantar dari kuliah, saya menyampaikan bahwa seorang pebisnis itu wajib tahu tentang bisnis dan strategi pemasaran produk. Jadi bisnisnya juga dibarengin dengan strategi pemasaran produk, terutama yang menjalankan bisnis berkaitan dengan produk yang berhubungan langsung dengan konsumen, seperti tentunya pemilik kapal di Ranggato atau di Anyer. Bagaimana pemilik kapal itu pada hari libur sekarang Sabtu, dia berhadapan langsung dengan pelancong yang datang ke Anyer atau ke Karangatu Gompe. Kemudian juga tentu rumah makan sayur, rutin, rumah makan di sepanjang Anyer, di dekat pelelangan ikan di Karangatu dan sebagainya, itu sudah berhadapan dengan konsumen. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang di Pasar Ligat juga dari tadi malam, dari jam 3 sudah menggelar dagangannya berhadapan langsung konsumen. Dengan langsung dengan konsumen, maka kita tidak semua khusus ya, yang harus memahami strategi pemasaran. Terus harus kita juga memahami kondisi yang sedang terjadi di pasar, terutama pasar sasaran dan promosi yang hari ini kita perbincangkan. Hal ini menjadi pertimbangan sebelum kemudian melancarkan melancarkan atau menunjukkan produk kepada pasar, kepada konsumen. Jadi kalau barang baru itu bagaimana munculkan, kita menitipkan makanan kita di Anyer atau di Karangan itu. Hari ini kita memulai mencoba memasarkan produk kita seperti uh, ikan asin rasa stroberi atau ikan asin dengan kemasan baru, yang ice catching atau ikan asin atau kopi rasa stroberi, murah, yang kita titipin di rumah makan Bu Titit di Labuan itu Butin, di Karangadua itu ada kan Titit yang maskernya enak di depan. Pas kita nitip di situ atau kita nitip makanan rasanya minuman rasa Materi nano-nano, tentang rasa asam, laporan rasa keuangan asin, dan rasa manis, perpajakan. bercampur Eh, daun dengan mungkin daun tertentu yang berkhasiat, dititipkan ke sana. Kita meluncurkan produk baru. Kita juga dengan memasarkan itu, kita harus tahu cara mempromosinya, mengatakan kepada butin atau tempat-tempat yang kita tuju pasarnya, itu cara kita mempromosikan diri kita. Tentu saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, strategi pemasaran produk adalah rencana secara rinci yang berisikan tentang bagaimana cara menjual sebuah produk. Itu baik barang, jasa layanan. Kita sudah belajar di pertemuan kedua apa itu produk. Ada produk part, ada produk barang, jasa, dan 6 jenis produk lainnya. Strategi ini tentu hadir untuk memastikan bagaimana produk yang kita buat atau jasa yang kita sampaikan, seperti jasa perahu kita pinjam uang 20 juta ke Bank Jabar, kemudian kita membuat 2 perahu, kita jasa untuk berkeliling,
Bagaimana cara memasarkan secara efektif pada satu target pasar tertentu? Semuanya pelancongnya siapa? Yang kita kejar biasanya ibu-ibu yang ingin selfie, kemudian tempat selfie nanti bilang, Bu, kita punya perahu nanti dibawa ibu ke rumah orang-orang Bugis. Rumah-rumah orang Bugis yang di Karanganyar itu bekerja sama dengan Pemda sudah dibaguskan warna-warnanya sehingga dibuat dermaga atau perahu lucu bagus gitu. Kemudian selfie di situ, sekali selfie bayar uang 20.000 sampai 50.000. Jadi perahunya tidak jauh-jauh saja, jadi perahunya warna-warni. Kemudian kita segmen pasarnya, kita tahu bahwa ibu-ibu atau gadis remaja untuk selfie di situ. Hal tersebut menjadikan strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting tentunya dalam kita berbisnis. Namun banyak pelaku usaha yang mengambil keputusan untuk melakukan strategi pemasaran bersama dengan berjalannya bisnis. Jadi produknya dibuat dulu, kemudian baru dipikirkan pemasarannya bagaimana. Bahkan ada juga yang mengikuti strategi yang digunakan oleh kompetitornya. Jadi kita membeli perahu tidak kita cat warna-warni, tapi kita penumpang, kita bawa penumpangnya sampai jarak tertentu yang kita mampu, sampai Bagan atau sampai Pulau Tunda atau sampai mana kita beli perahu itu sekitar 50 juta, kita buat di ITB, perahu motor, kita ngikutin kompetitor kita bagaimana kita buat. Kompetitor kita begini, kita lebih bagus ini. Dua hal tersebut sebenarnya tidak dilarang, tetapi yaitu mengikuti bagaimana kompetitornya atau tidak memikirkan bagaimana cara pemasaran awalnya. Sebenarnya hal yang demikian tidak dilarang, tapi tentu saja sangat berisiko karena cap negatif akan melayang pada bisnis yang kita jalankan. Jadi tukang perahu di sana marah kalau cara berbisnisnya sama, tapi kita menggunakan perahu yang lebih bagus, kita hanya kompetisi pada cara yang sama, pola yang sama, dengan tujuan destinasi wisata yang sama. Bisnis kita pun akan kehilangan orisinalnya, jadi kita bukan orisinal. Boleh saja sih kita main di Dead Sea atau di Laut Mati, jadi kita berdarah-darah di situ, tapi kita tidak memiliki kelebihan dan keunikannya. Sebaliknya jika menggunakan strategi yang tepat dapat meningkatkan penjualan dan penghargaan terhadap apa yang kita jual atau brand awareness. Nanti suatu saat kita belajar juga apa namanya penghargaan terhadap merek kita. Jadi kalau orang melihat perahu kita warna-warni, kita namanya kasih nama produk kita atau perusahaan kita angin sepoi-sepoi, begitu melihat perahu kita yang warna-warni, langsung orang pikir itu pasti perahu sepoi-sepoi. Jadi kita mencari target-target untuk fotografi gadis remaja dan ibu-ibu, mama atau orang yang lagi pacaran, kita harus mencari cara baru, berpikir kreatif untuk mengembangkan atau menjual produk kita, baik itu barang maupun jasa. Dan hari ini masuk ke dalam strategi pemasaran yaitu tentang pasar sasaran. Tapi awalnya kita akan berbincang dulu tentang promosi, kemudian dari promosi itu bagaimana ada hubungannya antara promosi itu dengan sasaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh usaha tidak mungkin dapat mencari sendiri pemilik ataupun minat kita untuk produk, barang atau jasa. Tidak mungkin kita ketahui kalau tidak kita melakukan promosi. Minimal kita
melalui grup WhatsApp di alumni kita memiliki produk tertentu. Kalau saya jualan di perusahaan motor Yamaha atau Honda, ada produk baru nih. Jadi orang menjadi minat karena kita dengan gampang bagus dalam materi tentang laporan jadi keuangan dan perpajakan. Kita ngikutin jadi follower gitu. Kemudian kita sering menulis tentang produk kita. Oleh karena itu produsen dalam kegiatan pemasaran produk atau jasanya harus melakukan pemasaran terhadap konsumen mengenai produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi kalau kita pinjam uang ke Bank Jabar, kemudian kita membuat perahu warna-warni, kemudian kita tidak tahu maksudnya perahu warna-warni itu, malahan dikira kita grup LGBT karena warnanya seperti pelangi. Kalau kita tidak bilang ke ibu-ibu, ayo kita naik perahu, nanti foto di sana. Di perumahan orang Bugis itu sudah bagus loh di foto. Jadi kita sudah kerjasama dengan Pemda, atau kita bekerja sama dengan masyarakat Bugis di sekitar Karanganyar itu bagi hasil nantinya kita siapkan tempat-tempat atau kita menyiapkan seperti di hutan mangrove itu kita membuat pohon-pohon yang kita kasih hiasan, kemudian Instagramable, kita juga bisa motonya dari pinggir. Kita naik perahu, kemudian kita tunggu di sebelah bagian dalam dari karang itu turun, kemudian kita berfoto di pasir sedikit yang dekat mangrove tersebut. Tapi dekat mangrove itu sudah kita kasih bangunan tertentu, kita kerjasama dengan masyarakat setempat, kemudian kita ke tempat makannya, makan siangnya, makan seperti Bu Titin yang ada di situ, kita menyiapkan makanan, kita bekerja sama dengan. Oleh karena itu kita harus melakukan promosi kepada pelancong yang mau ke pantai Bompay tersebut atau ke Karanganyar. Dari dermaga, dari tempat parkir kita sudah jelaskan. Sehingga tidak boleh satu detik pun ada yang terlewati dari. Nanti kalau orang lain ingin kompetisi, mungkin kita membuat sebuah organisasi di mana nelayan-nelayan lain juga mungkin kita ajak, semuanya kita tadi cuma berdua, kemudian kita bekerja sama dengan nelayan, kita ambil keuntungan 10%, nelayan itu kita cat juga perahunya, kemudian kita juga bisa membuat bangunan Instagramable karena di belakang dari ikan mangrove itu sepi, tidak pernah dikunjungi, pantainya tidak pernah diduduki. Di situ kita bisa buat ayunan dan sebagainya. Jadi orang-orang apa yang ada di Bali kita tiru, apa yang ada di Anyar kita tiru di situ. Karena kalau kita masuk ke hutan mangrove itu ke arah pantainya, di situ ada pasir yang tidak pernah diinjak oleh orang. Jadi bisa, mungkin caranya adalah naik perahu, bayar 50.000, kemudian diajak ke situ, kemudian atau kita kerjasama masyarakat Bugis yang memiliki rumah apung di sekitar Karanganyar. Hampir semua pantai itu di seluruh Indonesia atau seluruh dunia itu diisi oleh orang-orang yang berasal dari Bugis. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa promosi adalah salah satu faktor yang dibutuhkan untuk keberhasilan. Promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran. Jadi strategi pemasaran itu salah satunya adalah promosi. Yang diterapkan oleh satu perusahaan terutama pada saat ini ketika era informasi terutama melalui internet berkembang besar secara digital. Promosi merupakan salah satu senjata bagi dalam mengembangkan dan usaha. Jadi zaman digital juga kita selain memiliki perusahaan angin sepoi-sepoi mengantarkan tamu, tempat foto,
baru akhirnya bekerja sama dengan Mama Bu Titin, dekat situ. Kita juga harus di Instagram, di media sosial lainnya seperti Facebook atau melalui WhatsApp, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak lebih tahu, memasarkannya melalui promosi secara digital. Oleh karena itu, dalam melakukan promosi, seorang manajer atau pelaku pemasaran harus memahami konsep awal tentang kebutuhan. Jadi kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Jadi ibu-ibu yang datang atau keluarga yang datang atau mereka yang sedang bicara kasih atau perempuan yang jadi ingin istirahat label biasanya hari Minggu sama temannya semua mahasiswa UPG itu kebutuhannya pada saat melancong itu apa? Pasti makan enak, makan murah. Kemudian ada foto-foto yang bagus tapi kakinya tidak kotor. Pada saat menggunakan handspray itu ada tempat cuci kaki. Tidak capek, tidak kepanasan, tentu adalah sebuah kebutuhan, keinginan, permintaan konsumen pada saat melancong di pantai-pantai. Serta kita juga memahami segmentasi pasar dan pasar sasarannya. Segmentasi pasarnya tentu segmennya siapa, usia berapa, nanti kita belajar lebih lanjut. Di mana kelima hal ini merupakan sebagian dari inti promosi sesuai pembelajaran pada kita pertemuan pertama. Jadi kebutuhan, keinginan, permintaan konsumen itu sudah serta memahami segmentasi pasar dan pasar sasaran itu sudah dilakukan pembukaannya pada saat awal pembelian. Suatu produk tidak akan dibeli atau bahkan dikenal apabila konsumen tidak mengetahui kegunaannya. Serta di mana produk tersebut dapat diperoleh dan berapa harganya. Jadi semua orang tidak akan tahu konsumen kalau tidak tahu kegunaan produk itu. Seandainya kita jual make up kepada produk kimia riasan pada ibu atau gadis remaja, dia tidak tahu sih. Sekitar 20 tahun lalu saya sedang berbelanja di kota Bandung di sebuah Kings supermarket Kings itu di dalam kaum itu tempat membeli minyak wangi. Waktu itu tempat acuannya di situ. Boleh dikatakan di Kings itu sebelum ada mall seperti Paris Panjapa atau bahkan mall-mall di Jakarta seperti Ratu, itu Kings itu termasuk mall atau supermarket atau tempat berjualan branded yang cukup terkenal di kota Bandung. Bahkan orang Jakarta juga tahu. Situ ada produk kosmetik yaitu serum untuk mengawetkan wajah. Jadi kalau ingin awet muda, muka kita tidak berkerut, kemudian dia menawarkan kepada saya bilang bahwa saya laki-laki tentu tidak menggunakan kosmetik. Dia bilang bahwa ini bukan sekedar kosmetik, jadi kegunaannya adalah agar wajah Bapak tidak cepat berkerut produk itu. Tapi saya lupa yang itu. Setelah saya pakai, ternyata saya berlangganan karena banyak orang mengatakan wakil bupati, ketua DPRD, artis yang mengatakan bahwa saya baru tidur saja wajahnya tetap segar. Saya berpikir bahwa memang kegunaannya bagus. Kemudian selain ada gunanya, mungkin satu produk dengan produk lain, selain sama-sama bawahnya serum untuk membuat awet muda, tentu mana yang lebih unggul. Kemudian di mana produk tersebut dapat dioleh. Jadi kalau bertanya
Pak John kenapa wajahnya segar ini? Terus saya katakan bahwa mungkin karena saya menggunakan produk yang ditawarkan adalah dulu saya tidak tahu itu namanya serum, baru-baru ini saya tahu itu namanya serum. Tapi saya rasa produknya itu murah dan ternyata bagus gitu. Jadi betul-betul tidak wajah itu waktu bangun tidur juga tidak usah. Itu produknya Korea. Mungkin memang Korea Selatan waktu itu adalah pusatnya dari kecantikan wajah di seluruh dunia ya. Ada operasinya. Kita lihat artis-artis Korea itu wajahnya bersinar. Mungkin memang waktu itu ahli farmasinya Korea itu bagus sekali di dalam produk. Jadi produknya diperolehnya di mana? Saya katakan di King's Department Store, di King's Building di dalam kau di saya sebutkan sih pokoknya nama siapa tokonya di mana posisinya dan saya sebutkan harganya. Untuk itulah konsumen menjadi sasaran produk atau jasa perusahaan dan atau jasa perusahaan perlu diberikan informasi yang jelas. Jadi harus tahu tentang hal-hal di atas. Oleh karenanya peranan produksi berguna untuk satu, perkenalkan produk atau jasa serta mutunya kepada masyarakat termasuk barang dan jasa. Seperti tadi bapak-bapak yang pinjam uang Bank Jabar, kemudian membawa tur gaya-gaya tur di Maldives, gaya-gaya tur di Paris, gaya-gaya tur di Hawaii atau gaya tur di Bali atau di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur sudah membuat lalu kemudian kenalkan. Jadi promosi itu memperkenalkan tersebut atau produk baru. Promosi itu berita dari barang atau jasa mencari penggunaannya. Kegunaan ini yang diinginkan konsumen. Saya membeli produk tertentu minyak wangi, kemudian si Engkok menawarkan wajah Bapak supaya kinclong menggunakan produk ini dari Korea Selatan. Tapi menurut saya tidak menganjurkan menggunakan serum tersebut. Sebaiknya Bapak dan Ibu pergi ke dokter kulit karena sekarang dokter kulit sudah lebih ahli dalam berbicara atau memiliki ilmu tentang ini. Tapi saya cerita peristiwa yang dia alami sebenarnya. Kemudian dia si Eko mengatakan kegunaannya ini. Bapak sebagai pengusaha seharusnya wajah Bapak itu segar. Bapak sebagai pejabat seharusnya wajahnya segar jangan kusam. Jadi pada saat dilihat atasan, kemudian wajah Bapak tetap awet muda. Kemudian dia kegunaannya dia bilang tadinya kita tidak butuh, akhirnya kita menjadi butuh kita karena kita pandai promosikan. Maka kita menjadi merasa butuh pada setelah ditanya harganya boleh juga saya post juga. Setelah saya coba dalam sebulan ternyata banyak orang yang memberi komentar bahwa wajah saya kelihatan segar walaupun baru bangun tidur. Itu salah satunya adalah Pak Ade Sugiarto yang sekarang menjadi Bupati Tasikmalaya. Waktu itu beliau adalah teman saya masih ketua DPRD. Saat kami mau pergi ke Bali, saya sekarang dengan dia berempat sekamar dengan di kamarnya besar jadi berempat teman-teman dari Tasikmalaya karena saya lama di Tasikmalaya mungkin sekitar 15-20 tahun. Saya punya pabrik di sana. Jadi waktu itu mau menyusul Bupati Tasik masih Pak Tata.
Nah, tadinya kemudian dia mengatakan waktu saya bilang bangun tidur itu wajah saya tidak kusam gitu. Jadi di bandara dia bilang bahwa waktu dia tadi bangun tidur melihat wajah saya kelihatan. Nah, saya kira kegunaan dari kosmetik itu cukup baik bila dipergunakan. Ya. Sampai sekarang pun pada usia umur 61 tahun, adik ipar saya, kemudian saya, kemudian saya pernah bertemu lagi dengan Pak Dek mengatakan bahwa wajah saya awet muda. Saya rasa kegunaan serum waktu kapan waktunya saya itu bagus, kebetulan saya dapatkan. Kemudian juga promosi bermaksud untuk memberitahu harga yang dijual. Seandainya bapak-bapak masuk ke dalam sebuah rumah makan, pemilik rumah makan itu, maka tekan bapak mau pilih apa, makan apa, kemudian dicatat. Kemudian diberitahu harga-harga dari makanan tersebut. Ini harganya segini, yang harga segini. Jadi jangan setelah makan baru diberitahu. Atau di dalam tabelnya itu sudah disebutkan harganya dan disebutkan harganya pada pajak 10% dan PPN-nya 1,5%. Harus disebutkan di dalam harga-harga tersebut. Walaupun sesungguhnya PPN itu tidak lucu kalau ditanggung oleh namun juga bisa kalau seorang brand mengatakan bang udangnya mahal sekali karena udang dan kepiting mahal, atau yang murah itu cumi karena cumi mudah di bagan itu kalau malam dengan lampu lampu yang secukupnya itu bisa mencari ikan laut tertentu diperolehnya dengan mudah di bagan-bagan ini. Tapi kalau ikan seperti ikan-ikan tertentu atau udang, ikan-ikan besar itu diperolehnya di lautan agak dalam. Jadi kalau di lautan yang agak dekat pantai itu karena sudah pencemaran, sudah tidak ada lagi ikan-ikan yang bagus. Jadi nelayan itu harus pergi jauh, tentu upayanya. Nah, oleh karena itu harus memberi tahu harga atau produk yang dijual. Seandainya bilang ini mahal ya, semua katanya yang murah ini. Kemudian bapak ketahui pemilik rumah makan itu bilang, bapak mau ke pasar lelang, nanti bapak pilih sendiri ikannya saya masakin, ayo kita jalan. Kita lihat di sana banyak makanan, banyak ikan segar-segar, nanti tinggal saya masak, bapak kos masaknya saja 5.000 kilogram. Saya antarkan, kalau diantarkan tamu atau ibu itu diantarkan ke pasar, jadi senang sambil bisa melihat ikan-ikan, nanti membeli. Pada saat dia melihat produk-produk yang banyak itu, dia sudah terbuat terhadap harga-harganya. Jadi ibu atau bapak hanya menjual jasa pemasak dan tempatnya. Kemudian tentu pada saat mau situ menjual teh botol atau air mineral yang harganya bisa 3 kali lipat. Begitulah orang cara mempromosikan usaha saya dia dalam pembelajaran hari ini. Oleh karena itu dalam melakukan promosi pasti konsumen pastikan bahwa konsumen itu pertama menyukai promosi, kemudian menyukai Anda atau menyukai produk. Bagaimana promosi Anda itu enak itu Anda bisa bapak-bapak bisa pikirkan sendiri. Bagaimana menyukai Anda, tentu penampilan Anda bagus, muka Anda kinclong, tutur cara berujar bapak itu bagus, tempatnya juga bapak itu simpatik, dia bicaranya sederhana, terkesan jujur. Kemudian bagaimana menyukai produk Anda, masakan Anda enak, yaitu mengajak tamu tersebut ke pasar dulu melihat, jadi rumah makannya
rumah makan tersebut berada di depan eh, desa ikan atau tempat pelelangan ikan. Sehingga sambil wisata, sambil bercerita, kemudian terjadilah ikatan komunikasi, menyukai Anda, meminta nomor telepon Anda. Begitu meminta nomor telepon si penjual, itu adalah di dalam kesan bahwa suatu saat dia akan repeat order atau melakukan hal yang sama di kemudian hari. Nah, kita lihat bisa di dalam tayangan berikut ini. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tips bisnis, ya, di mana tips bisnis ini seringkali ditanya kepada orang, khususnya bagi Anda yang bergerak di bidang penjualan, ya. Nah, topik saya kali ini adalah berbicara tentang cara menjual apapun, kapanpun, dan dimanapun, ya. Nah, jadi bagaimana sebetulnya setiap orang itu bisa menjual. Nah, sahabat entrepreneur, sebetulnya menjual itu adalah sesuatu pelajaran atau hal yang sangat mudah dilakukan. Sebagai contoh, kenapa menjual itu proses yang sangat mudah? Anda ini kalau sedang makan sesuatu, menikmati sesuatu, contohnya Anda punya makan favorit. Misalkan Anda suka makan yang namanya nasi goreng, misalkan, ya. Nah, punya tempat makan favorit, nasi gorengnya itu di mana? Secara tidak langsung, kalau besok-besok Anda mungkin lagi mau ditemani, Anda mesti mengajak teman-teman, saudara, kerabat, ini loh, ada tempat makan nasi goreng yang enak di sini. Secara tidak langsung, Anda itu sudah menjual tempat nasi goreng itu kepada teman-teman Anda. Jadi bagaimana proses penjualan itu terjadi secara alamiah, tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur Anda seperti sedang menjual sesuatu. Nah, itulah seorang penjual yang profesional. Nah, sebagai seorang yang bergerak di bidang penjualan, apapun yang Anda jual, entah itu barang ataupun jasa, saya yakin Anda harus bisa melakukan dua tips ini. Ilmu pengetahuan adalah Ini yang sangat penting. pengetahuan. Ya, kalau Anda sebelum menjual, ada teori. 83% orang itu terjadi proses transisi penjualan. Itu karena nomor satu, tips yang pertama, bagaimana menjual apapun, kapanpun, dimanapun, itu pastikan orang itu senang dengan Anda. Ya, pastikan orang itu nyaman dengan Anda. Karena proses penjualan itu bisa terjadi kalau orang itu merasa nyaman dengan Anda, seperti sedia kala Anda itu seperti menganggap dia itu bukan orang asing. Dan Anda bukan seperti sedang kayak mau mengambil keuntungan dari dia. Sebuah contoh, kalau misalkan kita mau beli mobil, biasanya kita mungkin dipresentasi sama orang si penjual mobil. Tetapi ujung-ujungnya sebelum terjadi transaksi penjualan, kita akan telepon dulu pada saudara kita, atau teman baik kita, atau siapapun yang Anda anggap tentang mobil itu. Dan kalau pakar tersebut bicara sesuatu, ya mobil itu bagus, memang tipenya ini, memang harganya sekian, memang speknya seperti ini. Anda percaya dengan orang yang Anda anggap saudara atau pakar, yang mana Anda sudah merasa kenal dan nyaman dengan dia, dan baru akhirnya Anda mengambil keputusan dengan si penjual mobil tersebut. Sama. Nah, seperti ini, bagaimana menciptakan kesan bahwa orang asing pun itu bisa seperti teman lama dengan Anda. Yang orang asing itu merasa nyaman dengan Anda. Nah, kesalahan fatal banyak penjualan itu, si penjual adalah dia merasa dia harus mengambil keuntungan. Saya percaya sama penjual harus mendapatkan profit. Tapi cara menjual tersebut yang kesan tidak profesional, kesan memaksa, kesan seperti sedang lagi. Sehingga si pembeli atau konsumen merasa tidak nyaman. Nah, itu bisa terlihat dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 83% proses penjualan itu bisa terjadi kalau orang itu nyaman dengan itu bisa membuat orang yang Anda anggap sahabat, orang yang Anda percayai, kebetulan dia memasarkan barang tersebut, dari sebab itu, bagaimana bisa menjual itu maksudnya, saya percaya Itu orang adalah bahasa dimanapun
orang. Di dalam Anda bisa temui di manapun. Ya, Anda bisa temui kapanpun. Ya, mungkin Anda saat ini sedang reuni ya, dengan teman-teman SD, teman-teman ya, lalu langsung Anda menawarkan produk. Nah, itu bisa singgung. Ya. Oke. Masih ingat nggak dulu kita ngerjain guru ini? Iya kan? Masih ingat nggak dulu kita main kelereng sama-sama? Ceritakan keindahan-keindahan masa lalu. Sehingga membuat hubungan itu yang kaku, lama tidak bertemu menjadi cair. Kalau hubungan sudah Semua di cair, kita mana-mana. sudah ketawa-ketawa, bukan hanya berlaku di topiknya menjurus apa kegiatan Indonesia, oh, di saya daerah sudah tertentu, di tapi sini. harus di dunia Anda mana. jual. Nah, akhirnya Nah, itu namanya apa itu? produk yang pertama atau tips yang pertama ini yaitu Namanya apa itu? bagaimana orang sudah merasa Universal nyaman dong. dengan Anda sehingga dia yang Universal. menawarkan diri untuk mengetahui apa yang Anda jual. Itu kan terjadi. Jadi pastikan sebelum menjual, nomor satu, pastikan orang ini nyaman dengan saya. Anda kalau membeli sesuatu, Anda juga pasti ingin membeli dengan rasa nyaman. Tidak mau membeli dengan rasa besar. Ya, tapi kalau Anda membeli itu pastikan hubungan relasi yang baik. Dulu dengan orang-orang yang nomor satu. Nomor dua, pastikan Anda menciptakan kebutuhan. Ya, orang itu membutuhkan kebutuhan. Jadi kalau Anda menjual sesuatu, menawarkan sesuatu, pastikan konsumen itu tepat dan dia membutuhkan ini. Ini sekali lagi prosentasenya cuma 17%. 83% orang itu nyaman. Kalau dia sudah nyaman, dia tidak butuh pun dia membeli dari Anda. Ya, kalau itu luar biasa. Kalau dia merasa nyaman. Maaf, dia merasa tidak butuh, tapi dia merasa nyaman. Tetapi kalau dia merasa nyaman sekaligus butuh, saya yakin konsumen tersebut pasti hampir 99,9% jadi transaksi. Bagaimana menjual suatu produk yang sebetulnya dia butuhkan? Ya pastikan dia tepat sasaran. Contoh konsumennya itu gemuk. Ya Anda bisa tawarkan produk pelangsing contohnya. Tapi jangan pertama ketemu langsung, gimana pertama ketemu? Gemuk nih. Wah, itu akan bisa menyinggung perasaannya. Cerita aja, jangan menyinggung sama sekali tentang size bodinya. Dicerita aja tentang, gimana, lama nggak jumpa, ke orang tua kamu baik-baik. Ngomong-ngomong, kucing kamu yang dulu yang lucu itu masih ada di rumah. Ceritakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan size bodinya. Buat dia merasa nyaman dan mungkin kondisinya hari itu lagi sensitif, tapi ada orang menghibur dia, ada orang sharing sama dia merasa ada sahabat yang memperhatikan dia. Sharing panjang lebar. Dan siapa tahu, ya ketika Anda sudah cerita panjang lebar, ujung-ujungnya terakhir, dia pasti menanyakan, ya ceritakan saja. Anda saat ini kegiatan Anda apa, Anda sedang berada di bidang apa, Anda saat ini sedang menjual apa, ya Anda boleh ceritakan. Nah, bukan langsung menodong dia, gua lagi jual produk ini cocok untuk kamu, dan ini harganya murah, bla bla bla, itu namanya hard selling. Tidak ada orang yang suka dengan hard selling, kecuali orang itu sudah nyaman sekali dan dekat sekali dengan Anda. Jadi pastikan kalau Anda menawarkan produk, dia butuhkan. Ya, contoh juga jangan menawarkan produk itu kepada orang yang tidak membutuhkan. Orang yang butuhnya motor, Anda tawarkan mobil. Ya itu sudah pasti tidak laku. Karena apa? Mungkin dari kondisi finansial dia tidak mencukupi. Dia mampunya baru beli motor, Anda tawarkan mobil. Itu juga tidak cocok. Ya, jadi pastikan Anda tahu sasaran. Kalau konsumennya tepat, sasarannya tepat, apa yang Anda pasarkan, kapanpun, dimanapun, 17% tersebut Anda penuhi kebutuhannya, saya percaya 83 tambah 17%, 100% akan terjadi transaksi closing atau transaksi penjualan. Nah, semoga tips kali ini Sudah sebutkan tadi di halaman sebelumnya dalam melakukan promosi, kita harus memahami terdahulu konsep dari pasar sasarannya. Selain yang tadi disampaikan bagaimana cara memasarkan, jadi sikap Anda itu harus sikap ibu dan bapak sekalian itu sikapnya harus bagus.
Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita harus belajar berbicara yang tidak kasar. Jadi kita harus bisa mengatakan ke istri, "Kamu cantik sekali," kepada orang lain, "Cantik sekali, kamu seperti rembulan di malam hari." Atau kalau ada customer datang ke toko kita, "Bapak ganteng sekali, gagah sekali." Jadi kita harus terbiasa untuk berkata yang baik-baik sebagai seorang pemirsa. Sebagai seorang direktur utama, sebagai seorang pimpinan, harus bagus cara bicaranya, cara berpakaiannya, niatnya. Niatnya juga harus diperbaiki, tidak jilat. Tetapi ya, pandai memasarkan diri atau memasarkan itu karena memang secara pribadi disukai oleh. Namun di luar cara kita memasarkan demikian, ada juga yang namanya konsep pasar sasaran. Jadi siapa yang menjadi di pasar itu yang menjadi sasaran kita. Kotler kalau ibu dan bapak sekalian baca, yang pasar sasaran merupakan nama Allah dalam proses segmentasi, yang kemudian dilanjutkan dengan menempatkan produk pasar. Kita belajar. Segmentasi pasar di sini didefinisikan sebagai tindakan bagi sebuah pasar keseluruhan suatu produk atau yang di mana masing-masing segmennya cenderung bersifat homogen dalam segala aspek dan dapat dipilih sebagai target pasar. Jadi kalau tadi seperti saya katakan bahwa kita punya perahu warnanya mencolok atau warni bagus. Kemudian kita tahu bahwa segmennya adalah orang-orang yang senang berfoto, mencari tempat-tempat bagus, Instagramable ataupun kita harus buat dermaga atau kita buat wilayah pasir sendiri. Di tur wisata kita akan bisa mengetahui murah dan disukai oleh segmen pasar dari ibu tersebut. Oleh karena itu, hari ini juga kita selain belajar promosi adalah bagaimana pasar sasaran secara rinci di dalam pilihan hari ini. Pasar sasaran yang saya maksud ini selama ini terlihat gejala semakin banyak perusahaan memilih pasar sasaran yang akan dituju. Jadi semua perusahaan besar itu selalu melihat pasar sasarannya di mana. Kalau saya membuat air mineral, produk saya masih baru, tentu pasar sasaran saya adalah mereka yang berjualan dari jam 3 pagi sampai jam 8 pagi atau 10 pagi di pasar-pasar tradisional di pinggir jalan. Saya akan menyediakan di sini. Kalau saya sudah buat jongkok dari tahu Sumedang umpamanya. Satu jongkok itu saya buat dekat Indomaret atau Alfamaret atau pasar swalayan atau di sekolah begitu saya bisa mendapatkan uang 70.000 sehari, bersihnya di mana saya membeli gerobaknya 8 juta, dan saya modal terus pedang dan lontongnya. Saya ingin produk saya sehari saya 70.000. Saya ingin mendapatkan tambahan sehingga saya harus membuat jongkok kedua, membagi tugas saya dengan istri saya. Yang satu di dekat tempat tertentu yang ramai. Saat itu saya juga pindah salah satu ke pasar rakyat di mana jam 2 sampai jam 10 pagi itu orang suka ingin makan yang praktis. Tahu Sumedang dengan lontong itu akan menjadi sasaran. Kalau saya punya 2 berarti saya dapat 100. Istri saya menghasilkan
70.000, saya menghasilkan 70.000. Kalau Anda ingin menaikkan lagi, tentu Anda menggaji orang 35.000 per hari, bagi 2 dengan Anda 70.000 dibagi 2, 35.000. Jadi setiap keuntungan saya bagi 2. Sehingga mungkin di seluruh wilayah Serang, Anda bisa membuat tahu Sumedang dengan lontong, atau Anda membuat tahu Singaparna, atau ada pecel lele di seluruh wilayah. Sehingga ibu-ibu dan bapak-bapak dan sekalian itu bisa mengetahui pasar sasarannya. Jadi tidak mungkin menjual tahu Singaparna itu di depan Starbucks, atau mungkin di depan Polda, di mana di depan Polda itu hanya orang-orang yang sedang susah mungkin, atau kepolisian yang kerja, padahal wilayah itu wilayah yang sangat sempit untuk kita jual. Jadi kita harus melihat pasar itu adalah tempatnya. Jadi kalau di depan kantor Polda atau kita di depan rumah sakit, itu bukanlah pasar. Jadi pasar sasaran itu adalah sebuah pasar yang kita sasar. Keadaan ini dikarenakan konsumen menyadari bahwa pada dasarnya konsumen menyadari bahwa tidak dapat melayani seluruh pelanggan pada awal tersebut. Jadi walaupun pasarnya ada di daerah itu, tapi itu tuh tidak bisa dilayani karena keadaan. Jadi pasar sasaran juga nanti macam-macam, ada segmentasi dan sebagainya. Tapi di dalam benak dan pikiran Bapak dan Ibu sekalian, pasar sasaran itu harus melekat bahwa ada sebuah pasar, ada tempat kita menyampaikan ke kita dan tempat sasaran. Jadi arti dari pasar sasaran adalah sebuah pasar yang terdiri dari pelanggan potensial. Dan pelanggan potensial itu dengan kebutuhan atau keinginan tertentu yang mungkin mampu untuk ambil bagian dalam jual beli, guna memuaskan kebutuhan atau keinginan pelanggan tersebut. Jadi kalau kita belajar tadi, ada kebutuhan, ada keinginan, dan sebagainya. Disitulah pasar yang kita sasar, kita tuju, harus kita simpan produk kita. Jadi kalau kita ingin menaruh optimal, kita harus tahu pasar sasarannya di mana ya, apakah di depan sekolah anak-anak dan sebagainya. Kalau kita membuat teh rasa strawberry, atau kita menjual ikan asin, atau kita menjual kerupuk, atau kita menjual makanan tertentu, atau kita membuat perahu wisata, kita harus tahu pasar sasarannya di mana. Mungkin kalau membuat perahu berwarna tidak cocok untuk di Cilegon. Mungkin di Cilegon itu bukan pasar sasaran yang cocok untuk Anda melakukan perahu wisata. Karena konsumen yang terlalu heterogen, maka perusahaan perlu mengelompokkan pasar menjadi segmen-segmen pasar. Lalu memilih dan menetapkan segmen pasar tertentu sebagai sasaran kita. Dengan adanya hal ini, maka perusahaan dibantu untuk mengidentifikasi peluang pasar. Jadi diidentifikasi peluang pasarnya secara lebih baik. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang tepat dan dapat menentukan saluran distribusi produk serta perikanan yang sesuai dan efisien, serta menyesuaikan harga bagi barang atau jasa yang ditawarkan bagi setiap target pasar. Kalau menjual tahu Sumedang maupun harga sekarang impor kedelai daeng, mungkin tahu Sumedang itu harganya 1.000, lontong itu 1.500. Kalau menjual telur asin mungkin 8.000 hingga 15.000. Kalau sudah mendekati 15.000, memiliki risiko tidak laku, karena nanti kalau kadaluarsa juga kadaluarsanya cukup cepat ya, dari telur asin itu akan merusak produk.
produk yang kita buat. Jadi harganya juga harus disesuaikan. Dengan demikian, market target ini adalah sekelompok konsumen atau pelanggan yang secara khusus menjadi sasaran usaha pemasaran bagi sebuah perusahaan dan menerapkan pasar sasaran. Dalam menerapkan pasar sasaran terdapat tiga langkah pokok yang harus diperhatikan. Langkah pertama adalah segmentasi pasarnya. Jadi kalau kita membuat perahu wisata, tentu segmen pasarnya bukanlah bapak-bapak dari Pemda. Itu perahu wisata itu adalah untuk atau gadis remaja atau sekolah atau yang mereka sedang pacaran yang membutuhkan kenangan foto-foto. Jadi segmennya kita tahu. Nanti kita belajar segmentasi itu sendiri. Kemudian penetapan pasar sasaran. Setelah kita tahu segmentasi pasarnya, kemudian kita langkah berikut adalah menetapkan pasar sasaran. Jadi pasar sasaran mana, apakah kita di depan sekolah atau kita membuat perahu tidak di Cilegon tapi di Karangketuk, di Pantai Kope, di Anyer, kemudian di Sawarna dan di tempat-tempat lain di Sukabumi dan sebagainya. Kemudian penempatan produknya, jadi produknya seperti apa, kemudian harganya berapa, terus dikemasnya bagaimana. Kemudian kita tabel langkah-langkah segmentasi pasar, sasaran dan produk. Segmentasi pasar itu pada intinya adalah kita mengidentifikasi dasar-dasar segmen dari pasar. Jadi kita harus mengetahui dasar-dasar segmen dari pasar. Kita nanti belajar berikut. Kemudian dalam segmentasi pasar kita mengembangkan profit yang diperoleh dari setiap segmen. Jadi kita berjualan, kita usaha sudah besar, tapi kenapa profit kita tidak pernah membaik, keuangan kita tidak menambah. Kita harus tahu bahwa produk yang kita jual memiliki profit yang kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian menjual tahu Sumedang, membuka semuanya ada 10 gerobak dikali mungkin harga satu gerobak yang 8 juta apa yang dikasih dicari sekitar 2 juta. Kalau 10 itu sekitar 30 sampai 8 juta. Kemudian kita menjual tahu Sumedang, kita mendapatkan bersih 70.000 sehari atau emas juta. Dikali 10 jongkok berarti kita menghasilkan sebulan itu 20 juta. Tapi kita harus menyimpan situ seperti telur asin 15.000 karena orang akan mengabaikan telur asin, mereka hanya akan memberikan harga daripada tahu. Kemudian langkah di dalam menetapkan berikutnya adalah menerapkan pasar sasaran yang tadi kita bicara. Melakukan penelitian atas daya tarik segmen tertentu pada produk yang akan dijual. Jadi kalau ibu-ibu datang ke Karangantuk, ke Pantai Kope, pasti segmen pasar atau produk tertentu yang akan dijual. Jadi kalau jualan di situ dodol Garut, mungkin sangat tidak menarik menjual dodol Garut di Sawarna atau di Sawarna atau di Puncak mungkin tidak. Kemudian memilih segmen akan dimasuki, apakah segmennya akan demografi atau berdasarkan psikologi grafis. Nanti kita belajar tentang hal ini. Segmen yang dimasuki nanti kita lihat
segmen mana saja yang dibagi secara keilmuan. Kemudian tentu tadi adalah penempatan produk. Sudah 2 halaman kita belajar. Pertama, perlu merumuskan penempatan produk pada masing-masing segmen yang dipilih sebagai sasaran. Seumpamanya Ibu dan Bapak sekalian membuat produk itu air mineral di dalam kotak kardus, mungkin ada suatu hal itu harus diriset apakah terbiasa air mineral itu di dalam botol plastik. Tetapi bagaimana air mineral itu dikemas di dalam kotak kardus yang dikasih aluminium foilnya, jadi lebih mudah disimpannya bagi pedagang di pinggir jalan segmen pasar. Jadi produk yang dulu ditempatkan, kemudian jenis produknya. Kalau membuat mungkin air mineralnya dikasih 1% mengandung soda, rasanya berbeda. Produknya mungkin disukai pada air mineral mereka yang dekat stadion olahraga. Jadi kalau di dalam stadion olahraga itu siang hari banyak orang yang berdatangan atau di kebun binatang, mungkin mereka haus di tempat wisata. Kalau ditempatkan air mineral ada sedikit rasa soda, mungkin akan membuat segar di tenggorokan mereka. Kemudian mengembangkan bauran pemasaran. Nanti kita minggu depan insya Allah kita belajar tentang bauran pemasaran bagi setiap segmen yang dipilih sebagai sasaran. Tapi bauran pemasaran itu dan jasa itu 4P, dan jasa itu juga. Yang pertama adalah bicara segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satuan-satuan pasar yang bersifat homogen. Jadi kita tahu bahwa pembeli kita heterogen, jadi ada dari segi usia berbeda. Ya, kalau kita menjual es cendol yang kira-kira warnanya menarik itu disukai oleh anak-anak. Tapi kalau es cendol yang kelihatan rapi mungkin disukai oleh bapak-bapak. Kita harus memilih segmentasi pasar mana yang harus kita milih. Berdasar keadaan ini maka dapat diketahui bahwa pasar suatu produk tidaklah homogen tapi heterogen. Jadi pasar itu selalu berisi kondisi orang-orang atau konsumen yang heterogen. Pada dasarnya segmentasi pasar adalah suatu strategi yang didasarkan falsafah manajemen pemasaran yang orientasinya adalah konsumen. Jadi kalau odol tertentu segmen pasarnya adalah sabun tertentu segmen pasarnya tertentu. Tidak rokok tertentu tidak untuk semua orang. Tentu rokok yang ringan adalah untuk wanita. Tapi rasa yang lebih berat segmennya adalah untuk kaum pria. Kalau yang sangat berat mungkin adalah untuk rokok sudah sangat laki pria yang menyukai suka kecanduan. Tentu ada segmen pasar. Kemudian dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki usaha dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam memberikan kepuasan bagi konsumen. Jadi kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dahulu pernah ke pabrik Samsung di Surabaya, kita bisa melihat kota Surabaya itu sebelum sekarang pindah keluar kota Surabaya. Kita dari atas melihat para wanita atau pekerja yang melinting rokok tertentu. Dia dilatih bagaimana caranya. Setelah kita tahu bahwa segmen rokok di Samsung itu kretek itu sangat laku. Walaupun harganya mahal, mungkin sekarang rokok kretek di Samsung mungkin pasaran sudah turun. Harganya ikut lebih banyak. Tapi kita lihat bagaimana kita harus ketahui bahwa kita meningkatkan pemasaran rokok
praktek yang berat itu kepada karyawan supaya karyawan itu bekerja lebih efektif. Ternyata 70% itu masih menggunakan gaya-gaya melinting rokok itu dengan cara konvensional atau dengan tangan. Jadi ada seperti kayu gitu, seperti kayu di papernya itu, kertas rokoknya itu dikasih rokok, kemudian di set gitu pakai alat dari kayu sederhana itu dengan cepat dihasilkan rokok keren tersebut. Kalau dulu mungkin sekitar 10 tahun lalu bahwa ibu pabrik rokok itu kita melihat. Atau kalau saat ini bapak-bapak dan ibu-ibu melihat pabrik H&M yang ada di luar kota Solo, dekat kota Solo, itu pabrik tekstil terbesar mungkin di dunia. Di situ kita lihat di situ bahwa bagaimana pekerja itu yang junior itu membuat pakaian laki-laki, kemudian senior itu membuat pakaian wanita. Yang pengalaman agak reda itu pakaian pria, karena wanita lebih cerewet, jadi dilihat jahitannya, supaya efektif. Kemudian kita tahu bahwa segmentasi pasar ini seperti toko, kalau mungkin ini benar ya secara pasaran, tapi kita lihat bahwa waktu kita di semuanya kita ke Paris atau di London, terutama di Paris, kalau kita masuk ke toko tertentu Gucci atau kita masuk ke dalamnya itu harus antri karena dia akan melakukan segmentasi pasar. Begitu dilihat bahwa toko itu antri, banyak orang yang sekedar ingin melihat produk Gucci itu mundur karena dia mau masuk ke tempat Gucci atau Chanel, terutama Chanel. Chanel itu boleh dikatakan merek Chanel itu semua orang yang beli produk Chanel itu harus ngantri. Jadi kalau kita semuanya di kota London itu di Harrods itu kita masuk ke Chanel, dia ada, kita harus buat daftar, nanti 15 menit kemudian. Jadi si toko itu sungguhnya tokonya besar, tapi ada satu stand Chanel gitu, merek produk Chanel cuma menerima 1 atau 2. Di situ orang-orang dari Qatar, dari Arab Saudi, dan Amerika Serikat, karena mata uang pound sterling lagi jatuh, seperti tas yang harga 90 juta itu lebih murah, hanya 76 juta, di situ hanya 66 juta, 4 juta saat kira-kira 1 tahun lalu akibat krisis mobil. Jadi pada berbondong-bondong, tapi anehnya di sana itu kita tidak bisa datang kemudian kita membeli produk. Pada saat kita datang itu akan ada petugas keluar bilang bahwa maaf ibu harus daftar di sana, ibu harus nanti ditentukan jam seperti kita berobat. Jam 10.15 dan 10.15 kita datang ke situ, jadi standnya itu kosong. Jam 10.15 datang pasangan remaja atau ibu dari Qatar itu datang di situ. Dengan demikian memberi kesan bahwa Chanel itu tidak bisa didatangi oleh orang. Jadi orang petugas dari pramu tamu atau pramu niaga yang ada di Chanel tidak pernah ada di situ. Jadi kalau kita melihat barang tidak pernah dilayani. Jadi memberi kesan bahwa segmennya itu cuma orang-orang kaya. Jadi orang-orang yang sangat butuh saja ya setelah mendaftar dia. Jadi orang yang tidak butuh, kalau kita semuanya di Lafayette
atau di jalan terkenal kota Paris, kita akan ngantri misalnya agar orang yang sekedar iseng masuk lihat-lihat produk itu tidak pernah masuk ke toko itu. Jadi dia hanya menerima orang berduit. Kalau kita lihat yang mengantri orang Amerika atau orang dari Tiongkok, Indonesia, pasti kelihatan bahwa adalah orang kaya yang membeli produk itu. Harganya puluhan hingga ratusan juta, miliaran, tas juga ada yang miliaran, jas juga ada yang miliaran. Jadi Sanel memperlakukan segmentasi dengan cara demikian. Jadi pasti orang yang butuh saja atau orang kaya saja yang mau antri di situ. Jadi yang namanya orang kaya juga ternyata pernah antri pada saat membeli produk Sanel atau merek-merek branded tertentu, terutama yang ada di Paris. Kenapa demikian? Karena produk branded yang ada di kota Paris itu dan di kota New York di Seventh Avenue itu adalah produk dari produk branded yang belum ada di sini. Jadi kalau tas tertentu muncul di Paris atau di kota London, 3 kota itu, London itu di Regent Street, kemudian di New York itu di Seventh Avenue atau Sixth Avenue, saya lupa lagi, kemudian di Paris itu di Lafayette. Itu produk-produknya itu baru 1 tahun kemudian baru ada di kota seperti Bremen di Jerman, atau di ada 4 kota di Milan di Inggris, kemudian di Prancis dan di New York di Amerika Serikat. Sehingga produk-produk jam tangan, tas branded itu yang dimiliki ibu-ibu itu akan terlihat seperti yang suka diperagakan oleh istri-istri polisi itu memiliki di Instagram itu. Itu adalah produk-produk yang orang lain tahu bahwa produk itu belum ada di Jakarta, atau di Singapura, atau di Kuala Lumpur, atau di Bangkok, atau di Tokyo, karena produk itu baru ada di 4 kota itu, di London, di Prancis, di Milan, di Italia, kemudian di kota New York di Amerika Serikat. Jadi oleh karena itu untuk membelinya pun harus mengerti supaya segmentasi pasar yang dibentuk oleh perusahaan tersebut. Karena bisa jadi harga itu tas tertentu, branded tertentu saat dibeli berharga 50 juta, tapi kalau suatu saat beli di Kuala Lumpur atau di Tokyo harganya mungkin sudah 7 juta. Jadi tas-tas branded itu jadi bagian dari wisata orang-orang kaya dari Amerika Serikat, dari Indonesia, dari Tiongkok, dari Cina, karena di Inggris itu sudah dikuasai oleh orang Qatar, Arab Saudi, orang Timur Tengah. Mereka membuat segmentasi pasar tertentu, jadi tidak bisa barangnya tersebut dimiliki orang Indonesia, dari Bandung atau dari Jakarta membelinya di Grand Indonesia, itu barang tersebut. Kalau di Paris, di kota luar Paris, tentu juga barang-barang tersebut ada, sehingga orang-orang yang dari Belanda, dari Switzerland pada hari Minggu sering pergi keluar kota Paris. Di luar kota Paris juga ada semacam factory outlet untuk merek-merek. Di situ boleh dikatakan kalau membeli barang branded itu mungkin 3 tahun kemudian baru ada di kota Jakarta. Oleh karena itu ada 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh proses segmentasi pasar dapat dijalankan, dan pertama adalah turun point. Artinya segmen pasar tersebut dapat diukur baik besarnya maupun luasnya sesuai dari. Jadi kalau di Paris itu memperlakukan orang harus ngantri, oleh karena dia harus mengukur kalau ibu-ibu menjual umpamanya pakaian tidur wanita, pas diukur segmen pasarnya
terukur segmentasinya mana. Jadi mungkin ibu-ibu yang ASN atau ibu dari kelas menengah di kota Serang. Jadi waktu itu membuat toko, toko namanya Piaman. Saya punya satu toko, 2 atau 3 toko yang tidak dipakai. Mungkin kalau ingin menyewa silakan di kota Serang. Mungkin ibu-ibu bisa menjual piyama wanita. Itu pakaian tidur wanita, kemudian dilihat segmennya siapa. Kalau segmennya ABG, itu harus lihat di internet, pakaian yang biasa dipakai ABG saat tidur bagian. Jadi terukur, kemudian terjangkau. Itu bisa dibeli oleh pembelinya. Tidak mungkin menjual barang branded seperti yang merek Gucci, pakaian tidur ibu-ibu atau pakaian tidur gadis remaja kecil merek Gucci. Tentu pembelinya itu tidak bisa menjangkau barang-barang yang ibu jual di kota sini. Kemudian cukup luas, artinya produk-produk tersebut mungkin kita menjual motor, seumpamanya menjual motor gesit bisa dibeli. Kita kalau memiliki rumah makan atau kita tahu tempat wisata, kita membawa motor gesit di Anyar gitu, kemudian kita kasih tudung, kita menjual. Jadi harganya itu cukup luas, dapat segmennya itu cukup luas untuk dibeli oleh sehingga dapat menguntungkan bila dibeli. Jadi kalau sasarannya tidak luas juga kurang baik. Kemudian dapat dilaksanakan sehingga semua program yang telah disusun pada saat pemasaran menarik dan melayani segmen pasar secara lebih efektif. Oleh karena itu segmentasi itu dibagi di dalam 3 ABC berikut. Pertama, segmentasi berdasarkan geografis. Segmentasi pasar ini dilakukan dengan cara membagi pasar ke dalam unit-unit geografis seperti negara, provinsi, kabupaten, kota, desa, dan lain-lain. Tentu kalau ibu-ibu bawa menjual motor gesit, motor listrik gesit, atau menjual motor BMW tidak cocok di kecil. Yes. Jadi harus lihat geografisnya. Jadi kalau kita menjual motor atau mobil piset atau VW Caravan atau menjual motor BMW yang cc-nya besar atau tahun besar, mungkin tidak bisa di kota kecil seperti Yogyakarta atau di Serang. Jadi kita harus punya tempat di Jakarta atau mungkin kita jualan di Serang, kita harus melalui internet. Untuk menjualnya melalui internet, segmennya pasarnya adalah yang di motor. Kita tahu geografisnya di mana kita harus menjualnya. Karena ini perusahaan tidak mungkin beroperasi di semua segmen geografis. Harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan selera yang ada pada masing-masing daerah. Jadi mungkin kalau menjual motor listrik harus dekat dengan jual komputer elektronik sepertinya. Jadi geografisnya harus diperhatikan oleh ibu-ibu dan sekalian. Kemudian yang kedua adalah dasarnya demografis. Demografis ini seperti segmennya kita melihat umur berapa yang kita tuju. Apakah kita menjual seperti umat kemudian kita menjual orang usia dia dewasa. Sebelum kita meluncurkannya, kita menjual produk anak. Kemudian jenis kelaminnya 4 laki-laki. Kemudian besarnya keluarga. Jadi kalau kita lihat bahwa
produk ini bisa untuk semua segmen. Kita lihat apakah keluarga akan memakai. Kalau komputer mereknya tertentu tentu dipakai oleh anak kan beda. Tapi kalau di situ kita lihat bahwa pasarnya keluarga segmennya banyak oleh anak-anak, maka kita akan menjual laptop atau komputer yang untuk SMP atau SMA. Kemudian pendapatannya juga kita lihat, kemudian kita lihat agamanya, kemudian kita lihat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi pada saat kita melakukan survei atau kita dalam melakukan penelitian, kita lihat kalau kita seumpamanya menjual sesuatu barang yang berhubungan dengan agama Islam, seperti menggunakan uh, jilbab gitu, mungkin kita harus menjual jilbab atau pakaian muslim lainnya, mungkin tidak bisa di Sulawesi Utara atau di Tanah Karo, atau kita menjual daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur yang didominasi oleh kaum Kristiani. Kita mungkin bisa menjual mukena di pasar baru Cikarungu di Tasikmalaya, kita masuk ke segmen pasar tersebut. Kemudian kita bisa juga masuk seumpamanya di Bali. Kita perhatikan di Bali itu di mana banyak kaum muslimin yang berbelanja di pasar-pasar tradisional di Bali seperti dia. Tentu ada pasar Ubud seperti itu. Saya perhatikan di pasar Ubud itu juga. Kalau saya perhatikan dari bus itu saya melihat orang-orang Tionghoa itu membeli karena tidak tahu dipakai, dikiranya pakaian tradisional Bali. Padahal itu kena jadi lucu ya. Jadi dia pakai sendal, pakai celana pendek, orang bisa ada. Tapi dia mau kena karena pedagang-pedagang di pasar Ubud itu menjualnya ke orang-orang Tiongkok gitu. Yang ini pakaian tradisional orang Bali. Jadi sama wisatawan dari Tiongkok itu dibeli. Saya pernah lihat banyak bus orang-orang Tionghoa kenapa menggunakan mukena. Ternyata dilihat sama saya dilakukan transaksi oleh pedagang-pedagang itu menjual. Padahal tujuan utamanya adalah pedagang adalah kaum muslimin dari dari Jawa Barat, dari Banten, Jawa Tengah, dari Jawa Timur yang melancong ke Ubud tempat tersebut. Saya lihat kelihatannya kenanya bordiran dari Tasikmalaya, tapi sedikit bercorak Bali, jadi ada sedikit corak Bali. Kemudian ada yang sedikit Bali ditiru oleh orang-orang dari Tasikmalaya. Jadi demografisnya juga harus dilihat secara keseluruhan, dan pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Kemudian saya mikirnya pasar misalkan psikografis, membagi konsumen ke dalam kelompok yang berlainan menurut kelas sosial, gaya hidup, berbagai ciri kepribadian, motif pembelian, dan lain-lain. Mungkin itu ya. Kalau kita lihat di Bali, di tempat kita lihat ada tempat makan atau diskotik apapun namanya, itu khusus untuk LGBT. Kita lihat di situ laki sama laki, kebanyakan laki sama laki yang pacaran. Jadi memang saya tidak begitu berkenan melihat di Pantai Kuta atau di sekitar Bali itu LGBT. Saya lihat juga Ivan Gunawan pernah di situ di pintu sedang dipeluk-peluk oleh bule-bule gitu. Tuan lewat mobil saya. Kemudian anak saya nunjukin, si Ivan. Dilihat, terus kata guide saya bahwa itu LGBT.
Jadi gaya hidupnya beda. Kalau di kota Amsterdam mungkin lebih ekstrim lagi. Jadi banyak wanita, sekali lagi maaf, wanita dari Eropa Timur itu tidak pakai, tidak berbusana. Kemudian dia di belakang kaca jendela itu, dia berdiri situ. Karena di Amsterdam itu, di Belanda itu mengganja atau pelacuran itu bebas. Cuma harus ada tempat umum. Tidak dilarang. Mengisap habis itu diganti. Kemudian wanitanya juga di red light namanya. Disebutnya RLD. Jadi kalau orang bilang Belanda itu cuma bagusnya di RLD itu maksudnya di daerah red light district lampu merah. Jadi tempat-tempat pelacuran itu ada lampu-lampu berwarna merah karena banyak di situ di perempuan dipajang berdiri. Kalau di sini saya tidak tahu kondisinya bagaimana, tapi saya lihat, jadi kalau kita jalan ibu-ibu, orang-orang berjilbab eh, dari Indonesia lewat, gitu. Banyak heran melihat wanita telanjang yang berdiri, dan tidak ada selembar pakaian pun dia berdiri dari Eropa Timur. Jadi kita mungkin yang tidak terbiasa atau memang segan melihatnya sering membuka-buka wanita Indonesia sering. Nah, oleh karena itu di Amsterdam jarang sekali orang-orang dari Timur Tengah yang berkelana atau melancong ke Amsterdam. Jadi ada ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa segmen pasar itu psikografis. Kemudian pendapatan pasar sasaran. Pendapatan pasar sasaran merupakan kegiatan yang basic dan menilai serta memilih sektor di segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Apabila perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasuki, maka langkah pertama yang pertama adalah hitung dan menilai potensi profit pasar-pasar yang dimasuki. Berapa profit yang saya bisa dari segmen pasar tersebut. Maka dalam hal ini pemasar harus mengerti betul tentang teknik dan potensi pasar dan meramalkan permintaan. Kalau ibu-ibu sebagai penjual dari durian yang mahal seperti durian montong atau durian yang lain, tentu akan menjual di pasar tradisional itu profitnya sangat terbatas daya belinya. Oleh karena itu mungkin menaruhnya harus di tempat-tempat yang kira-kira segmen pasarnya mampu. Durian montong itu kiranya dengan wajarnya sekitar 200.000 kilogram, 100.000 kilogram. Di mana segmen pasar durian biasa itu biasanya harga durian itu sekitar 75.000 di Bandung ini 75.000 sampai 150.000. Tapi kalau perkiraan per kilogramnya sudah 100.000 sangat istimewa. Kemudian teknik yang dipergunakan ini sangat bermanfaat dalam memilih pasar sasaran. Sehingga pemasar kita sebagai pedagang dapat menghindarkan kesalahan-kesalahan yang bakal terjadi atau paling tidak mengurangi sekecil mungkin kerugian atau kegagalan. Jadi kalau kita pasar sasarannya di depan pegadaian, tidak ada orang satupun yang menjual barang itu di depan pegadaian atau di depan BPR. Jadi kalau kita lihat di depan pegadaian atau di depan BPR itu tidak banyak pedagang di sini karena orang yang pergi ke pegadaian itu adalah yang sedang susah. Jadi kalau kita bertanya dari mana dia bilang pegadaian, kita tidak usah lanjutkan berbicara karena kita tahu bahwa dia dalam kesusahan. Tidak usah berbicara apa yang digadaikan. Oleh karena itu, kalau berjual durian montong di depan pegadaian, ada tempatnya adalah sesuatu
Sangat salah. Karena harganya mahal, sedangkan orang tersebut kepegadaian tentu adalah yang sedang butuh uang, tidak membeli barang-barang istimewa. Tapi mungkin kalau menjual rokok, menjual minuman ringan, secara logika masih masuk, masih bisa dihargai. Teknik yang digunakan ini memang kita berusaha mengurangi sekecil mungkin kegagalan dalam usaha kita. Maka untuk tujuan tersebut, perusahaan harus membagi pasar yang menjadi segmen pasar. Pertama, setiap segmen pasar, kemudian dievaluasi, dipilih, ditetapkan segmen sebagai pasar sebagai sasaran yang tepat. Jadi kalau kita tahu pada lapangan tertentu hari Minggu, di situ ibu-ibu melakukan senam yang menggunakan musik itu, ya ibu-ibu lari line dance atau bukan line dance, sejenis itu, tentu bapak-bapak dan ibu-ibu akan menjual pada hari Minggu itu minuman bergizi atau minuman teh manis yang dingin, teh botol, atau mungkin bisa memilih menjual bakso, mungkin bakso yang mudah dikemas. Ibu tahu bahwa kalau beli bakso di situ setelah senam hari Minggu itu mudah dikemasnya ke stadion olahraga atau bagaimana. Upayakan ibu-ibu membuat bapak-bapak buat jualan yang mudah dikemas karena kadang-kadang sudah capek tapi ingin menyantap perut kita, nasi kuning atau apa saja, bakso yang mudah dikemas dan cepat dilayani. Dan kenyataannya perusahaan juga dapat di salah satunya strategi peliputan pasar berikut, yaitu pemasar atau perusahaan melakukan produknya itu untuk konsentrasi pasar. Yang dimaksud ialah sebuah perusahaan dapat memusatkan kegiatannya dalam satu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan. Jadi misalnya gagal seperti produknya jam tangan digital itu tidak membuat jam lain karena cuma keahliannya digital, seperti jam-jam digital yang di lengan para olahragawan, itu pasarnya cuma tunggal, jadi cuma menciptakan jam. Banyak merek-merek ternama dari pasar tunggal ini seperti jam tangan digital ini, jam tangan digital untuk olahraga, untuk kesehatan. Mungkin jam digital yang modis dibuat oleh perusahaan. Apple begitu, dia pasarnya tunggal, tapi Apple mau jual produk lain. Tapi ada jam tangan digital itu memang khusus. Pada saya seperti saya pakai di sini pasarnya ya buat jam tangan ya khusus untuk orang olahraga atau mencatat kesehatan. Kemudian dia spesialisasi produknya juga cuma itu saja. Jam tangan digital, jadi tangan. Kalau di Swiss kalau punya rezeki berangkat ke Swiss, maunya di Zurich atau di mana saja, kita membeli jam tangan itu ternama Rolex. Itu jam tangannya itu spesialis produknya khusus, membeli di Swiss, tidak ada di Prancis, tidak ada di mana-mana saja. Jam tangannya khusus, leadernya itu jarang Rolex keluar hitam, dia menjual hitam. Ya juga produk tertentu tidak ada Rolex di dia spesialis produk juga itu dilakukan oleh
Kemudian juga seperti tentu seperti handphone seperti Samsung gitu. Dia menjual produknya khas menggunakan teknologi tertentu. Jadi dia tidak berpindah dengan teknologi Apple juga. Teknologi tersebut. Microsoft juga dia spesialisasi produk-produk dia dari Microsoft. Jadi baik softwarenya maupun laptopnya ataupun produk lain yang berkaitan dengan produk-produk dari software Microsoft. Kemudian spesialisasi pasar, jadi jualnya cuma di pasar. Jadi kalau menjual pakaian musim dingin, mungkin cuma spesialisasi pasarnya itu ada di Grand Indonesia, atau menjual seperti jam tangan cuma ada di jam tangan Rolex itu cuma ada di mall. Jadi tidak, pasarnya itu udah pasti spesialis. Jadi kelompok pelanggannya kecil. Seperti pasti sasarannya itu pria atau wanita eksekutif yang pegang prestis. Itu tidak mungkin menjual jam tangan seperti Rolex itu di pasar Raut gitu. Saya juga punya kios di sana di pasar Raut, ada beberapa kios. Mungkin tidak mungkin menjual jam tangan Benetton atau merek-merek ternama lainnya di pasar Raut. Pasti orang menganggap bahwa produknya adalah premium. Kemudian spesialisasi selektif. Hal ini sebuah perusahaan bergerak dalam kegiatan usaha yang tidak ada hubungannya dengan yang lainnya. Jadi kalau dia mau produksi rokok khusus, produksi rokok. Kecuali bahwa setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. Jadi kalau dia spesialisasi selektif itu bahan bangunan, dia akan menjual bahan bangunan. Tapi kalau ternyata ada hal lain seperti dia menjual bahan bangunan, dia dekat dengan pasar ikan, mungkin dia akan memproduksi akuarium karena kaca tersedia di sana. Mungkin dia, tapi pasti toko bangunan itu lebih selektif. Kemudian peliputan keseluruhan. Nah, ini rajin dilaksanakan oleh industri yang lebih besar untuk membuli pasar. Mereka menyediakan sebuah produk untuk semua orang, semua daya beli sesuai dengan daya beli masing-masing. Jadi dia menjual yang mahal, menjual motor untuk wanita, motor untuk kerja, motor untuk yang mereka melakukan touring, biasanya motornya di atas 250 cc ke atas. Karena kalau touring itu bersama teman hanya 150 cc atau 125 cc itu kewalahan. Kemudian segmen pelajar, kemudian segmen untuk mahasiswa seperti merek-merek tertentu, dan begitu juga dengan mobil Toyota, mulai untuk taksi, kemudian dipergunakan untuk mobil angkutan keluarga, kemudian untuk bermewah-mewahan yang harganya mahal, prestis, yang dipakai menteri, itu khusus toilet khusus. Kemudian untuk pengusaha seperti mobil Alphard dan sebagainya. Jadi keseluruhan dia kejar segmen. Kemudian yang ketiga yang terakhir adalah pendapatan produk atau produk positioning. Pendapatan produk mencakup kegiatan merumuskan
pendapatan produk dalam persaingan dan bauran pemasaran yang kecil. Penetapan produk ini pertama produknya itu dilihat dari pertama adalah mutunya. Jadi kalau kita menempatkan produk di pasar tradisional, menempatkan produk di department store, kemudian kita menempatkan produk di Plaza Indonesia atau Grand Indonesia, tentu kita memiliki mutu yang berbeda-beda. Kemudian rancangannya juga itu akan berbeda-beda. Kalau kita menjual susu, tentu kita menjual susu itu pada kotak kardus. Sementara minuman soda atau kita menjual bir, itu maaf dia di dalam botol. Itu soda itu dikemas di dalam seperti Coca-Cola itu kita umumnya menyebut produk kita Indo Soda atau Extreme Soda, manis seperti Coca-Cola atau Pepsi Cola. Tentu kita menempatkannya di bawah rancangan. Yang ketiga adalah kemasannya tentu. Oleh karena itu penempatan produk ini menjadi sebuah ilmu tersendiri. Ibu bisa buat tesis nanti di akhir kuliah, penempatan produk macam apa yang harus dilakukan oleh seorang pemasar, menjadi penelitian tersendiri bagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Teorinya bagaimana, kemudian risetnya ibu untuk meneliti produk semuanya. Ibu-ibu akan menjual ikan asin dengan kemasan tertentu. Kemudian ibu coba jual, jadi melakukan penelitian, membeli ikan asin dari Karangatu, kemudian dikemas baik, kemudian dibuat pemasaran, dicoba oleh ibu, dijual di pasar biasa, di supermarket. Tentu ibu-ibu atau bapak memiliki akses, kemudian diteliti, akhirnya kesimpulan bagaimana menjadikan tesis bagi ibu-ibu dan bapak sekalian. Saya doakan tesis ibu-ibu dan bapak sekalian itu lancar. Namun bila ibu-ibu dan bapak-bapak nanti tesis, kita di dalam semester 3 itu sudah dibagi jurusan. Ada yang ambil keuangan, dipersilakan, yang ambil pemasaran silakan, yang ambil sumber daya manusia silakan. Itu nanti memilih, tetapi jangan jurusan yang ada di IPG itu jurusannya keuangan dan jurusannya manajemen pemasarannya, kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak ngambil tesis mengenai manajemen operasional. Tidak ada jurusannya tidak ada yang kuliah di situ, tapi anehnya tugas akhirnya di manajemen operasional. Jadi sangat aneh seseorang yang kuliah di manajemen tidak di jurusan keuangan atau tidak ada jurusan manajemen keuangannya, tapi ngambil tugas akhirnya di manajemen keuangan. Harus diperhatikan semacam itu. Oleh karena itu pada saat membuat tesis nanti di semester 3 ketemu dengan Prof. Soleh, saya harapkan Prof. Soleh saya sudah berbincang-bincang, tidak banyak membicarakan ilmunya, tapi sudah mulai diskusi tentang tesisnya, karena tesis adalah syarat lulus, seperti nikah tanpa akad nikah tidak mungkin. Jadi kuliah S2 tanpa tesis juga tidak mungkin. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak mulai sekarang itu melihat-lihat tesis, contoh-contoh tesis dari kampus lain, karena belum ada di UPG, karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian akan melihat. Kemudian mulai berkonsultasi dengan Soleh, boleh ke ruang saya, mau SDM, mau pemasaran, mau filsafat, saya silakan. Mau kewirausahaan boleh, itu
terus kemudian datang kepada dosen lain yang mempelajari keuangan dipersilakan sehingga pada saat kuliah di semester 3 sudah bisa konsultasi dengan dosen-dosen yang ada di PG. Saya kira mungkin hari ini kuliah kita tentang promosi dan pemasaran cukup bahannya saya sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebagai akhir kuliah kita tahu bersama bahwa kita baru saja memasuki ritme pemasaran pasca COVID-19. Kemudian kita bisa menghadapi gangguan besarnya saat ini. Kali ini adalah bentuk resesi global. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian itu melihat tayangan di televisi atau di media digital, 60% ekonom memperkirakan resesi zona Eropa. Jadi kalau kita tahu bahwa sekarang di Inggris itu sangat berat bagi mereka. Kepala daerah dipanggil ke Jakarta pengarahan oleh Presiden Jokowi, dikatakan bahwa Argentina itu sudah mendekati 90% resesi ekonominya, inflasinya. Kemudian Turki itu sudah mendekati 200%, Indonesia mendekati 16%. Sehingga pertumbuhan ekonomi global yang diharapkan hanya 2% tahun 2022 itu turun 4,6% pada awal tahun 2022 kalau tidak salah terjadi pelambatan ekonomi yang tampaknya tidak dapat dipungkiri. Lantas bagaimana dengan pemasaran itu sendiri? Ketika konsumen menyesuaikan pengeluaran mereka untuk beradaptasi dengan inflasi dan suku bunga yang sekarang sangat tinggi, banyak dan merek dan yang mengikuti gaya-gaya penghematan semacam. Kalau data terakhir dari Nielsen Intel pasar periklanan di AS, umumnya pasar periklanan yang dilakukan di Amerika Serikat itu saat ini menyusut sebesar 7% kuartal 22. Amerika Serikat walaupun mata uangnya paling kuat di dunia saat ini juga sungguhnya kalau lihat gelandangannya itu, jadi di Amerika itu sangat luar biasa gelandangannya di kota-kota besar seperti Las Vegas. Kemarin putra saya baru pulang dari California untuk melihat produk sampah karena pemerintah membuat ada yang 10 kota itu untuk melakukan pembakaran sampah-sampah itu menjadi energi listrik. Dia melihat bahwa semakin banyak saja orang yang lebih kumuh daripada di kota Bandung atau di kota Serang. Oleh pusat mengharapkan atau mengalami pemotongan anggaran dalam pemasaran mereka. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak sebagai startup mungkin tahu bahwa perusahaan-perusahaan seperti Coca-Cola seperti sedang mengalami penurunan pemasaran. Jadi tentu sangat berpengaruh kepada tayangan-tayangan di televisi berkurang 7% dalam menayang 7%. Pada saat itulah masuk di bawah ibu sekalian. Nah ini mereka ibu-ibu dan bapak sebagai follower harus mengalahkan mereka semua.
Lain sementara memutar kembali pengetahuan media mungkin nampaknya masuk akal untuk masalah anggaran jangka pendek ini bagi mereka, pemuasar berfokus pada mitigasi dampak resesi yang kita alami dan sekalian dan memaksimalkan efektivitas anggaran pemasaran. Memaksakan resesi itu berat.